Apa tantangan pendidikan Islam di era globalisasi? Ada beberapa tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek. Ketertinggalan teknologi pada pendidikan agama Islam mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Secara makro, kondisi pendidikan Islam saat ini sudah ketinggalan zaman, sebab sistem pendidikan Islam kalah bersaing dalam perkembangan teknologi atau iptek. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam memandang perkembangan iptek sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Pada konteks ini ada dua solusi yang terpenting, yaitu mengembangkan iptek dalam pendidikan agama Islam tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan Islam harus berkontribusi bagi kemajuan iptek di masa depan. Etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophos yang bermakna cinta kebijaksanaan. Secara terminologis, filsafat adalah suatu seni berpikir yang mencoba untuk menelusuri permasalahan-permasalahan untuk mendapat hakikat kebenaran. Sedangkan Islam adalah suatu ajaran yang paling benar di sisi Allah. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian keilmuan yang berfokus pada penyelenggara pendidikan yang berbasis ajaran Islam yang komprehensif dan holistik untuk mengungkap problem dan solusi yang terjadi. Ruang lingkup filsafat ada 3 aspek, yaitu 1. Aspek ontologi, 2. Aspek epistemologi, yang ketiga aspek aksiologi. Ontologi adalah hakikat, terdiri dari 1. Transfer of knowledge, yaitu pengetahuan tentang keislaman. 2. Transfer of value, yaitu internalisasi nilai-nilai keislaman yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan lain. Yang ketiga, transfer of methodology, cara untuk memahamkan kepada peserta didik mengenai cara melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang baik dan juga benar. Epistemologi, yaitu batas-batas dasar dari penyelenggara berasal dari 1. Sumber dalil seperti ajaran dan nilai-nilai Islam, contohnya Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ideologi suatu bangsa, yaitu Pancasila. Yang ketiga, konstitusi, yaitu undang-undang, perpres, dan juga UUD. Yang keempat, budaya dan karakter bangsa. Akhir adalah aspek aksiologi, yaitu 1. Sebagai penyadaran diri, yaitu sebagai orang Islam harus sadar bahwa kita berposisi sebagai makhluk ciptaan Allah dan juga tidak lupa misi hidup, yaitu sebagai khalifah dalam arti pemelihara atau pelestari. Yang kedua, pendewasaan lahir dan batin. Pendidikan tidak hanya membahas tentang pengetahuan saja, tetapi juga proses pendewasaan seperti tingkah laku dan tutur kata. Yang ketiga adalah pengembangan potensi diri manusia, aspek sosial, emosional, keterampilan juga harus dikembangkan dalam pendidikan. Jadi tidak hanya dari sisi kognitif saja. Apa sih pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam? Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari berbagai lapangan kehidupan manusia.